Shalom Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan dari Sinode Gereja Betel Indonesia, khususnya dari BPD DKI Jakarta. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Yes, jangan biasa di luar. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali yang program ngeteh yang lalu dengan topik pelayan Tuhan, tapi kita akan tambahkan beberapa subtopiknya. Kembali dengan sahabat-sahabat saya semua, Bapak Pendeta Henok Budianto. Shalom Pak Henok. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Oh, bukan bisa di luar ya. Karena di dalam, Pak. Sebelah saya lagi, sebelah berikutnya Bapak Pendeta Petrus Suganda. Shalom Pak Petrus. Shalom Pak. Haleluya. Shalom penonton. Ya, ini senior saya ya, dulu pernah ngajak saya ya. Cuma nggak tahu kapan lagi mau ngajak Ustaz ya. Dan yang di ujung saya adalah Bapak Pendeta Bun Mintat. Shalom Pak Bun. Shalom dari Cungko. Dari Cungko nih, waduh luar biasa. Jadi yang mau belajar Siolim bisa sama beliau. Tapi sekarang udah nggak buka, ada tutup Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk belajar Alkitab, so pasti. Nah, kita kembali kemana? Ke Alkitab, back to Bible, tentang episode kita ini tentang pelayan Tuhan. Nah, kita akan bicara hari ini apa sih karakteristik seorang hamba Tuhan. Ya, bukan hanya supaya diberkati, supaya diurapi, mungkin lebih daripada itu. Nah, kita bicara dulu, mungkin dari Pak Petrus Suganda dulu. Ya, siap. Karakteristik ya. Dia sudah hafal ya. Enggak, karena daripada ntar saya daripada kepada tidak kepadanya kan, daripada kepadanya kan senior Petrus Suganda dulu, baik. Pak Petrus. Sekarang Pak Petrus. Karakter hamba Tuhan ya. Ya, sifat-sifat. Kalau mau kita belajar tentang karakternya hamba Tuhan, kita harus belajar dari pusatnya, dari sumbernya. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus sendiri. Gembala yang agung ya. Iya, dia adalah figur yang sempurna yang Anda dan saya pasti akan belajar. Dia adalah guru dan dia juga sekaligus memberi teladan. Jadi kalau soal jadi karakter hamba Tuhan, Anda dan saya harus belajar dari sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Seperti itu Pak. Coba satu aja dah. Nah, kalau kira-kira satu aja ya, Pak, karakternya ya. daripada Tuhan kita Yesus sebagai hamba Tuhan. Iya. Perlu yang namanya ketegasan, ya, perlu namanya ketegasan. Bukan pemarah loh Pak, tapi tegas. Sama dengan Tuhan Yesus juga tegas, ya. Oh beda ya, tegas sama marah beda ya? Iya. Kalau pemarah, orang itu jadi pemarah Pak, sedikit-dikit dia marah, lihat ada yang salah dia marah, lihat situasi yang nggak sesuai dengan hatinya dia bisa marah semuanya. Dibikin jadi situasinya nggak enak. Tetapi kalau ketegasan berbeda Pak. Ketegasan itu ketika ya benar ya ada penghargaan. Tapi maksud saya gini. Tegas itu kan bisa marah ya, mungkin Pak Bun ya, kita membaca di Alkitab kan Yesus aja kan dia tegas, dia kan marah tuh. Ya. Boleh dong ya gitu. Habis cambuk gitu ya. Oh enggak dicambuk. Enggak, maksud tadi kan tegas itu kan beda dengan marah gitu ya. Tapi dalam konteks kita lihat kan Yesus tegas tapi juga dia marah gitu kan. Nah, sekarang gimana kita dengar Pak Henok dulu. Gimana tuh Pak Henok? Melanjutkan tadi. Tegas, karakter ini tegas kata gitu kan. Kan nggak boleh marah, tapi ini bisa marah. Kenapa? Gimana? Ya, ini yang tegasnya atau masih bicara karakter nih? masih melanjutkan karakter. Ya. Jadi karakter hamba Tuhan, gitu. Karakter pelayan Tuhan kan. Sifat ya. Ya karakter kan. Jadi karakter itu sendiri adalah satu pembiasaan ya. Karakter itu akan kelihatan siapa seseorang itu dari apa yang dilakukan sehari-hari. Jadi gini, kebiasaan itu bisa membentuk sebuah karakter ya? Iya. Jadi itu dia. Jadi kita bisa kalau dia apa malas, yang karakternya pemalas. Iya, apa yang dipikirkan, Iya. apa yang ada di hatinya, dan apa yang dilakukannya itu kan akan membentuk sebuah karakter. Hal-hal yang dilakukan sehari-hari. Nah, kalau seandainya dia seorang karakter pelayan Tuhan, kita lihat saja bagaimana dia memiliki satu hubungan dengan Tuhan. Kan mestinya begitu. Seorang pelayan Tuhan membentuk karakter seorang pelayan Tuhan, tidak bisa tidak, dia harus berorientasi kepada pimpinan Roh Kudus, melekat kepada Tuhan. Yang dilayani ya, yang dilayani. Sehingga apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam hatinya, apa yang dilakukan itu semuanya akan berorientasi kepada karakter, menjadi sifatnya. Bagaimana keadaan pribadi, sifat seseorang itu, karakternya apa tadi dikatakan pemarah, tegas. Ya tentunya kalau dikatakan apa sih karakter sebagai seorang pelayan Tuhan? Ya kita melihat seorang pelayan Tuhan
tentu memiliki ciri karakter itu rendah hati misalnya kan. Oh, orangnya rendah hati. Dari mana kok dia bisa rendah hati? Dia menyadari dia sedang melayani siapa. Dia sebagai seorang pelayan. Seorang pelayan itu dia adalah seorang yang rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu artinya mendahulukan kepentingan orang lain. Atau dalam konteks teologi, mendahulukan atau mengutamakan firman di atas pemikirannya, di atas pembenarannya. Mungkin dia berpikir logikanya benar. Mungkin dia berpikir tindakannya benar. Tetapi sekali lagi, seorang yang rendah hati menurut karakter pelayan Tuhan adalah seorang yang kembali mengedepankan firman. Dia adalah seorang yang, ya sudah, bagaimana kalau firman, dia akan tunduk dalam otoritas firman. Menarik juga nih Bapak Ibu ya. Tegas, kemudian juga katanya rendah hati, bukannya rendah diri. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita ngeteh dulu. Ya. Oke, mari kita ngeteh dulu. Yuk, kita ngeteh dulu. Mari. Mari. Masih hangat ya tehnya ya? Haleluya. Nah, memang menarik nih Bapak Ibu saudara-saudara, karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan. Nah, mungkin yang berikutnya bisa juga dia juga harus memiliki kasih. Ya. Karena bagaimanapun kasih ini kan sangat dibutuhkan karena Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Ada yang kebanyakan kasih nggak Om? Kenapa? Ada nggak hamba Tuhan kebanyakan kasihnya itu? Kalau soal kebanyakan mungkin terlalu over. Nah, ini kasih yang bagaimana dulu gitu Om Bur. Karena kasih di sini kan dalam konteks kalau kita bicara bahasa Indonesia kan agape ya, kasih yang selalu berkata I love you. Nah, gitu kan? I love you. What can I do for you? Nah, beda kalau I love you, what can you do for me? Nah, agape di sini kan kasih yang tadi juga Pak Eno disebutkan, kasih yang mengatakan saya mengasihi dan saya apa sih yang bisa lakukan buat Anda yang bisa untuk Sebab seringkali Om, ada jemaat mengatakan kayak hamba Tuhan kurang kasih katanya. Pilih kasih. Tuh gimana tuh? ya Hamba Tuhannya kurang kasih atau kebanyakan Tergantung kasih? perspektifnya nih Pak. Yang cara pandangnya yang dari mana ya? enggak gini Pak Sugana, mungkinnya apa yang dikatakan Pak Budi kurang kasih mungkin kurang kasih amplop, kurang kasih sembako gitu ya. Nah, kita nggak tahu persis nih gimana Pak Budi gitu kan. Sebab hamba Tuhan penuhan kasih kadang-kadang salah diartikan jemaat kan. Kasih itu kan tidak boleh lepas dari kebenaran. Iya, udah dijelas. Kalau di luar kebenaran itu bukan kasih, Iya. gitu kan? Cambuk namanya, apa itulah bukan kasih. Tapi menarik juga, saya kira itu kan bicara karakter seorang hamba Tuhan ya, pelayan Tuhan. Kok ada ya orang yang kelihatannya kok pilih kasih begitu ya? Kok ada hamba Tuhan yang kelihatannya kok ya perlakuannya kok tidak seperti yang Beda-bedain orang. Iya. Saya menarik di sini karena masing-masing seorang pelayan Tuhan itu kan namanya juga karakteristik kan. Karakter setiap orang kan tentu berbeda. Hanya memang kita tahu karakter itu akan dipulihkan, ya, disempurnakan di dalam pimpinan Roh Kudus. Petrus tegas nggak? Tegas. Bentar. Hah? Saya maksudnya. Iya. Oh. Tapi yang ini lagi Oh, yang itu Suganda ya. Oh ya. Lanjut Om. Iya, Petrus tegas. Kaget saya. Tegas dia. Iya. Marah-marah. Memang itu karakternya. Tapi dia tahu dalam konteks kemarahannya itu adalah kemarahan untuk kebenaran firman. Dia marah melihat seorang yang melakukan pelanggaran. Dia marah ketika ada seseorang yang memang melawan atau bahkan tidak taat atau katakanlah tidak taat pada firman seperti itu. Nah, contohnya waktu peristiwa apa tuh? Pas Petrus marah itu peristiwa apa tuh? Oh iya, maksudnya Petrus di sini Bukan saya, bukan di Alkitab apa betul? Iya, ketegasan ya Petrus. Orang marah gurunya dimarahin sama dia. Enggak pernah marah. Kayaknya saya sama guru nggak pernah marah. Petrus tegur Tuhan Yesus apa? Dia marah kan? Enggak marah kayaknya. Artinya begini, temperamental gitu. Karakternya memang seperti itu. Ya ada karakter yang memang lemah lembut, bukan berarti dia setelah terima lemah lembut bukan gemulai. Ya, artinya seorang dengan karakter seperti itu tetap disempurnakan oleh firman, dia tidak diubah karakternya, hanya karakternya akan dipakai oleh Tuhan untuk juga melayani Tuhan, gitu. Mantap. Jadi memang beda-beda biasa. Wah, itu galak ya yang itu, ya nggak apa-apa. Galaknya untuk Tuhan, biar aja. Jadi kita sendiri Galaknya ada kasih, iya. gitu ya. Galaknya ada Galak di kasih. depan, lembut di belakang ya. Waduh. Ya galak di depan, lembut di belakang. Tapi intinya begini, Bapak Ibu Saudara, setidaknya seorang hamba Tuhan memang harus mempunyai karakter seperti Yesus Kristus.
Karena bagaimanapun kita harus bercermin dan mengacu ke sana. Nah kemudian untuk selain karakter ini Bapak Ibu Saudara, seorang pelayan Tuhan, seorang pendeta, seorang pelayan atau hamba Tuhan, dia harus punya etika dalam pelayanan. Nah ini kan kalau kita lihat di lapangan kan banyak mendapat sorotan ya tentang etika seorang hamba Tuhan. Kok begitu ya pendeta? Ah masa iya sih? Nah kita akan dengarkan nih kira-kira rekan-rekan kita ini gimana nih. Mungkin dari tadi kan Pak Suganda ya, saya akan lanjut ke ujung kulon saya nih, Pak Bun, gimana Pak Bun nih? Bukan ke... Kok gitu ya, enggak kayak nggak punya etika ya gitu. Gimana Pak Bun ya? Nggak tahu konteksnya apa dulu ngomongnya. Ini biasa TikTok begini nih, dia lagi ngetes nih gitu. Ya artinya bahwa seharusnya kan seorang hamba begitu kan mungkin dia dapat nasi boknya cuma satu katanya, mau dua dia kan. Loh kan itu kan demi kebersamaan kan sehati kita ampun gimana. Iya, tapi tetap biarpun satu boxnya punya etika kan, yang satu dapat pahanya, yang satu dadanya, satu kepalanya, yang terakhir dapat cekernya, tinggal tergantung yang mana gitu kan. Ya maksud saya bahwa bagaimanapun seorang hamba Tuhan dia harus punya etika. Nah, gimana Pak Bun? Maksudnya seorang Tuhan itu dalam tindakan putusannya tindakan sikap tidak boleh di luar dari kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi kalau dia itu sikapnya itu ketika diambil itu jangan sampai merugikan orang dengan apa melanggar firman Tuhan gitu. Jadi salah satu contoh deh apa firman Tuhan, salah satu aja kira-kira Pak. Gimana? Salah satu contoh aja firman Tuhan yang nggak boleh dilanggar itu apa kira-kira. Jadi sehingga dia tidak punya etika misalnya. Nah misalnya nih ya, misalnya kan seorang hamba Tuhan dalam berkeluarga itu harus punya etika, gitu kan? Nah saya kan tahan dulu ke Pak Bun, ke Pak Henok, etika dalam berkeluarga itu sebagai seorang hamba Tuhan gimana? Ya, etika dalam berkeluarga, keluarga hamba Tuhan harus ya? Punya etika seorang hamba Tuhan untuk keluarganya gitu. Ya. Kan banyak rumah tangga berantakan nih pendeta karena nggak punya etika, gitu loh. Ya. Kasus-kasus yang ya mungkin Om Henok lebih tahu dari kami lah apa kira-kira gitu. Ya, etika seorang pelayan Tuhan dalam konteks keluarga, begitu ya, dalam konteks keluarga pelayan Tuhan ini kan. Ya tentunya seorang pelayan Tuhan ini bisa menempatkan diri di tengah-tengah keluarga yang dalam ranah tetap adalah ranah pelayanan. Karena rumah tangga juga keluarga ini juga adalah ladang melayani Tuhan, tempat mengimplementasikan firman, mengampuni, ya, menerima, setiap hari ada kumpul gitu. Nah, etikanya adalah, ini kan bicara etika kan bicara soal tadi betul, bicara soal sikap. Kalau karakter sifatnya, kalau etika itu kan sikap. Sikapnya seperti apa begitu. Ya tentu seorang laki-laki, seorang bapak gitu ya, seorang ayah sebagai seorang hamba Tuhan, dia bisa menempatkan keluarga juga itu sebagai ladang pelayanan. Dia tidak hanya sibuk dalam konteks pelayanan dalam ya dirinya saja begitu kan, lalu dia mengabaikan keluarga, nggak bisa. Nah jadi ada harmonisasi antara pelayanan dengan keluarga gitu, ya, Pak Henok ya. Betul. Ya saya setuju tuh. Tapi mungkin bisa juga kan kalau etika ya kita pelayanan juga konselingin lawan jenis, ya harus tahu etikanya juga, ya kan, yang kebablasan. Oh jadi kalau konseling itu etikanya kalau pendeta laki-laki dengan perempuan gitu ya? jangan oh, iya, jangan ya? Jangan Jangan sampai konslet kan nanti. Oh kan bukan listrik Om Bun itu ya. Nah itu salah satu etika. Jadi ketika melakukan konseling, ya memang sih lebih bijaknya, lebih bagus tuh pria dengan pria atau kalau gembala sidang itu kalau yang konseling itu jemaat yang wanita didampingi oleh ibu gembalanya. Nah ini kan salah satu etikanya. Nah mungkin Pak Petrus Suganda gimana kira-kira etika seorang pelayan Tuhan ini? Baik. Tadi kan dalam keluarga misalnya, sekarang dalam pelayanan. Oke, baik. Jadi begini, etika hamba Tuhan ya Pak ya, kalau kita bicara hamba etika, sebenarnya etika itu bukan hanya sekedar hamba Tuhan doang. Semua orang harus punya etika, ya. Setiap dalam lingkup hidup itu punya etika. Kita sebagai hamba Tuhan, lebih harus menjunjung tinggi tentang etika itu. Karena apa? Mau diumpetin, mau tidak diperlihatkan, orang pasti akan melihat kita dan tahu siapa hidupnya kita. Oleh sebab itu ketika kita menjaga etika kita sedang hidup bertanggung jawab Pak.
Kita hidup bertanggung jawab apa sesuai dengan apa? Yang kelihatan apa? Lingkungannya kita, jemaat, keluarga itu kelihatan. Mereka bisa melihat kita. Yang tidak kelihatan mungkin di saat saya melakukan tindakan yang tidak kelihatan, tetapi saya menjaga namanya norma hidupnya saya. Tidak melanggar, saya tidak melanggar etikanya saya. Itu saya mempertanggungjawabkannya. Jadi dengan Seperti kata itu. lain, Jadi gini Pak, mungkin ini kan etika kan landasnya kan tentu Alkitab. Ya, betul. Pasti gitu ya. Ya oke, gitu Ya. aja. Landasnya tentu Alkitab, bukan Tetap di balik luar. ke Alkitab lagi. Jadi etika. Oh, bukan kembali ke laptop, bukan ke Alkitab ya. Oke, Pak Bun gimana? Jadi etika itu kan tidak bisa dibangun di Iya. luar dogmatika. Maksudnya? Etika itu tidak berdiri sendiri. Etika itu harus dibangun di atas dogmatika. Doktrin Alkitab Iya, kita. makanya tadi kan saya bilang landasnya kan Alkitab. Iya. Jadi etika itu cara kita mengekspresikan tindakan kita kan. Itu ditentukan oleh pembangunan karakter kita sendiri, hubungan kita dengan Tuhan. Tadi sudah katakan kalau etika kita kan lahir dari buah roh sebenarnya kan, hubungan kita dengan Tuhan. Gitu. Dulu kita kan orang yang tidak benar, ya kan. Lalu kita percaya diri dibenarkan. Ya, jadi etika yang berdasarkan Alkitab itu yang tadi Pak Bun bilang bahwa etika yang memiliki kita sebagai penonton yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, sehingga Itu yang tadi Pak Petrus masukkan kan etika kan. Iya, Pak Etika Suganda. dia. Iya. Sehingga dalam penggembalaannya, dalam pelayanannya, dia akan melakukan sikapnya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Minimal dia tidak akan mencintai uang karena Alkitab mengatakan bahwa apa tuh? Ada ayat itu. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Karena Tapi om senang uang nggak sih? Kalau soal uang sih kita bukan seneng ya, uang kita butuh. Oh, gitu. Kita butuh uang. Tapi jangan sampai kemudian uang itu membuat kita sampai diperbudak. Justru kita harus menggunakan dengan baik. Begitu Om Bun. Jadi saya pikir memang seorang hamba Tuhan itu tidak mencintai uang, tapi memang dia butuh uang. Saya tanya sekarang ke Iqbal nih, Om Bun butuh uang nggak? Justru saya tanya Cinta, kalau om nggak, iya. kalau om tidak cintai uang, mari kita minta uang. Oh nanti kalau soal uang itu nanti sama Bunda Hara yang saya. Jadi memang kita butuh, tapi jangan jadikan uang itu segala-galanya. Jadi pertama etika itu kita jangan mencintai uang. Memang uang kita butuh. Kemudian juga dalam etika hamba Tuhan kita juga punya moralitas yang kalau dalam Alkitab itu penuh dengan kekudusan. Jadi kita harus tetap jaga kekudusan. Nah ini memang etika ini harus kita miliki. Tadi juga ada harmonisasi hubungan antara keluarga dengan pelayanan. Karena ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mohon maaf ya di sini nggak ada. Itu banyak hamba Tuhan yang lebih mementingkan pelayanan daripada keluarga. Padahal keluarga itu juga dia harus melayani. Nah ini yang menjadi harapan kita semua hamba-hamba Tuhan yang ada dimanapun Bapak Ibu Saudara. Kita harus memang memiliki harmonisasi dalam pelayanan dengan keluarga. Nah, yang terakhir sebelum kita akan tutup, kita ngeteh dulu ya. Ini masih ada nih anget. Yuk kita ngeteh dulu. Mari. Iya. Lanjut. Sekarang kita akan dengarkan nih suka duka dalam pelayanan. Minimal dah satu sukanya, satu dukanya, gitu ya. Ada nggak nih gitu sebagai hamba-hamba Tuhan? Nanti Pak Henok sudah berapa tahun dalam pelayanan, ya Pak Petrus Suganda, Petrus, Bun Mintat gitu ya. Nanti kita sama-sama akan mendengarkan. Kalau Petrus Go, so pasti nanti itu saya akan tutup gitu ya dengan kata yang sesingkat-singkatnya, gitu. Baik, kita mulai dulu dari Pak Henok. Ya. Suka duka ya? Iya, minimal sukanya satu, dukanya satu. Simple tapi Simple aja, simple makna. Ya, sukanya itu melayani itu adalah artinya satu kesempatan yang sangat saya pikir itu luar biasa ya bisa melayani Tuhan. Oh, enggak, speaker tadi sukanya dapat uang banyak aku kan itu ya. Oh, terus Pak. Tapi memang di satu sisi juga ada standar yang diminta. Jadi kayak macam orang lain itu paling tidak dunia gitu ya. Sudah menaruh standar dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan. Itu memang menjadi satu tantangan juga gitu, tantangan. Memang pada akhirnya kita bersyukur ya bisa dipercaya. Kadang-kadang saya juga merenung
siapa saya ini kok bisa berdiri di kadang-kadang orang-orang hebat begitu ya untuk bisa melayani, menyampaikan firman dan mereka juga bisa mendengar dengan baik. Itu saya kira satu anugerah yang luar biasa. Gitu. Memang tantangan-tantangan sebagai seorang pelayan Tuhan juga ada, di mana kita seringkali juga bisa terjebak dalam satu situasi, bukan lagi untuk mencari atau mengarahkan pelayan untuk memuliakan Tuhan. Gitu. Jujur saja, kalau kita sendiri tidak sungguh-sungguh memandang kepada kasih karunia Tuhan, dalam ranah pelayanan ini ada kesempatan-kesempatan, kemungkinan-kemungkinan yang membuat kita ini berbelok, ya artinya melihat kembali kepada keinginan diri. Ego kita. Dan akhirnya memang paling tidak sebagai seorang pelayan Tuhan itu tetap kita harus memiliki kerendahan hati segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengingat itu saja. Haleluya. Pak Petrus Suganda, Baik, suka kalau dukanya? suka duka ya Pak ya. Iya. Ketika suka duka itu sukanya ketika kami melihat di dalam pelayanan itu jiwa-jiwa domba-domba bisa bertumbuh. Dari yang kita melihat mereka pada waktu itu mereka ada di pelayanan di level yang seperti ini, tetapi mereka sudah mulai meningkat. Mereka sudah berani menjadi orang yang melayani di depan mimbar, dan kita melihat kerohanian mereka itu asli benar. Itu adalah kesukaan bagi kami, nih hamba-hamba Tuhan, ketika kami juga mementor, melihat, membina mereka pertumbuhan rohani. Itu kami senang Pak. Sukanya tuh ya. Suka, kami melihat di situ, melihat pertumbuhan. Tetapi kami juga melihat ada yang namanya duka. Duka itu tidak boleh terlalu larut di situ. Ya, pernah ada melihat kondisi di mana ada juga tantangan-tantangan yang kita hadapi ya. Ada juga perekonomian. Orang konseling sama kami, ya kami juga harus bilang, ya memang dalam keadaan kondisi yang berat, satu saat kita juga nggak bisa memberi solusi sama mereka seperti ini. Mau tidak mau harus berjuang juga. Tapi Pak, memang harus dibilang, apa yang menjadi deritanya mereka, apa yang menjadi kelemahannya mereka, itu juga menjadi tantangan buat kami. Satu saat ketika mereka mengalami yang namanya kondisi seperti itu, ya kita masih mau tidak mau, dukanya mereka yang menjadi bagiannya kita juga. Jadi mereka tidak tanggung dukanya sendiri semuanya, tapi itu juga menjadi duka di dalam pelayanannya kami. Itulah waktunya dan saatnya kita sama-sama ngerangkul mereka, ngangkat mereka lagi naik ke atas, walaupun belum tentu bisa naik total balik ke dalam kondisi mereka yang seperti awalnya, tetapi setidaknya membagi rasa sedihnya bersama. Ya kalau kita berjalan ya ada suka kita berjalan yang bersama, ya ada duka kita tangani bersama. Itu yang kita alamin Pak. Suka dukanya di situ. Tapi semuanya indah manis pasti Pak. Ya pasti manis dan indah. Ya mungkin Pak Bun, sebelum saya akan tutup dengan statement saya. Kalau suka itu dengan muka senyum. Kalau susah itu dengan muka sedih. Oh gitu ya. Sekarang senyum ya. Sekarang senyum terus ya. Kalau senyum makanya. Nah kalau senyum kita suka ya, kalau kita memberitakan firman Tuhan, mereka bertumbuh berubah oleh firman itu. Kita berduka kalau kita sudah khotbah, sudah ngajar, mereka kok nggak berubah karakternya. Suka yang paling besar adalah ketika Tuhan datang. Amin. Tapi Tuhan mesti kasih kesempatan, jadi Tuhannya belum datang. Jadi soal tanggal, bulan, tahun tidak ada yang tahu. Malaikat nggak tahu. Kalau Hanya Tuhan Bapak tidak Yesus. datang, kita yang datang. Ya. Kan dua. Kalau Tuhan belum datang, kita yang datang. menghadap ya. Iya Ya, kan? betul juga sih. Tapi tadi kan konteks Paulus kan Tuhan belum datang, jadi saya jawab belum datang kan. Kalau Tuhan belum datang, kita yang datang. Ya, memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita nih hamba-hamba Tuhan, sukanya sih pastilah mereka yang kita bimbing ya, kita gembalakan itu mereka bertumbuh imannya gitu. Karakter itu memang ada banyak mengalami perubahan begitu. Yang darinya pemarah jadi peramah gitu ya. Nah, dukanya memang kalau saya pribadi, dukanya kalau saya dalam mengembalakan itu melayani itu jemaat itu karena pengaruh lingkungan ya. Lingkungan di mana dia ada, entah di kantor, di rumahnya. Nah itu akhirnya membentuk mereka. Maaf kalau ke gereja paling mereka seminggu 2 kali gitu ya, bulan sekali. Akhirnya kemudian mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan dalam arti segala-galanya, sudah nggak jadi anak Tuhan lagi. Nah ini yang membuat duka kami begitu. Nah ini tapi kami tetap dukung doa supaya terjadi mujizat, biar Tuhan tetap
memberikan pertolongan kembali kepada ke jalan Tuhan. Nah, akhirnya saya tutup dengan satu kalimat bahwa dulu saya pikir nih Pak Henok ya, Pak Bun, Pak itu dulu saya pikir melayani itu enak loh. Saya pikir dulu melayani itu enak. Kenyataannya memang enak, tenang. Sukanya senyum kata Pak Bun, dukanya jangan merengut. Entar nggak ada jemaat yang datang gitu Pak Bun. Ya, shalom Bapak Ibu, dengan demikian barilah info sedikit pada hari ini. Kita akan ucapkan dulu ya Bapak-bapak ya. Shalom. Ya, shalom. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Kita minum dulu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari minum. Sekali lagi terima kasih Pak Bun, sampai terus Sama-sama, Pak Pak. Henok. Ya, sama-sama. Tuhan memberkati dalam Terima kasih. pembalaan dan pelayanan Ya, Bapak-bapak kasih sekalian. penonton. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.